Tapi kalau ininya dia nggak dilengketkan ke body, nggak kena lem, dia tetap fleksibel ya. Jadi kalau ini dia ada benturan keras, tiba-tiba ada benturan keras, dia ngangkat, ini juga ikut ngangkat gitu. Jadi ini harusnya diklet ini. Ini kalau saya ya, kalau saya pribadi loh guys, ini tak buka, tak kletin ke bodinya gini. Jadi kalau dikletin ke bodinya dia, kalau bodinya ada tiba-tiba ada benturan mendadak gitu ya, kayak ngangkat gitu. Jadi ini ikut ngangkat, jadi nggak lepas dari LCD-nya. Ini dia lebih awet. Itu kalau pandangan saya. Halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi kita ceritanya senang rumah guys. Dan user tak plastik tetangga sendiri. Isinya setelah tak cek ternyata ada HP sama ada LCD plus tempered glass. Enak iki udah selesai. Guys. Jadi minta tolong gantiin LCD. Dan LCD-nya bawa sendiri dari rumah. Ini untuk LCD ini mereknya apa ya? Mereknya TC Gadget ya. Untuk tipe nih ya Realme C55, Narzo 55, UF23 5G, kemudian A58 4G, A98 5G, sama intinya kayak gitu ya. Oke, untuk eksekusi langsung aja kita cek dulu. Ini karena usernya bawa sendiri ya, dan tetangga juga sendiri. Susah guys, kalau tetangga ini agak susah. Tapi yo bukan ini guys, apa? Sak susah-susah tetangga itu ya kita nggak ini loh, nggak orang kok menolak. Susah itu kak susah bukan kayak karena musibah itu enggak guys. Susahnya itu susahnya kita benar-benar harus prefer nggak tahu pak. Jadi kalau tetangga itu harus iyalah ya lapang segala-galanya, intinya kayak gitulah. Beda dengan yang user lain. Intinya kalau user lain itu masih bisa di semayani, bahasa Jawa semayani apa ya, semayani di ini guys, di janjiin. Nah ini intinya nggak bisa sekarang, usah aja ya, gitu loh. Kalau tetangga nggak bisa guys, tolong ini disekno, tolong ini dulu kan lah ya, mau gimana lagi. Dan apalagi bawa LCD sendiri, jadi kita nggak bisa alasan spare part belum ada atau apa. Oke, kita buka dulu guys ya, kita pastiin dulu LCD punya user ini aman tanpa kendala. Ya ini bekasnya udah pernah dibongkar guys ya. Senek lem yang ini. Kita buka dulu. Kita taruh sini nanti biar nggak tercampur guys. Itu bekasnya udah selesai. Ini udah ya, ini aja guys. Jadi pakai satu alat aja, kita nggak ngepek meja. Ya, nyala guys ya. LCD-nya nyala. Saya sini guys. Nggak ngedrop lagi, takutnya ngedrop nanti.
Oke, nunggu ini booting, kita mau sambil eksekusi WA ini guys ya. Oke, kita lanjutin guys. Tak lanjutin dulu guys ya. Perwianan sudah selesai. Ini mau kayak nyala, kayak guys. Andi, perasaan kayak udah nyala guys. Oke, ini guys, sos darurat dulu. Oke, ini aman, kelihatannya aman ya. Kita eksekusi, masih ada polanya, jadi kita nggak bisa aneh-aneh ya, karena ada polanya. Jadi ada pola guys, kita masang aja selesai. Kita nggak perlu ini ya, kita nggak perlu ngecek gimana kondisinya, gimana kondisinya maksudnya kualitasnya seperti apa, kita nggak perlu ngecek karena ya ini punya user. Kalaupun kualitasnya kurang bagus ya ditanggung sendiri, karena doi bawa spare part sendiri guys. Oke, kita buka dulu untuk baterainya. Pernah ganti iki kayak pernah ganti LCD kayak kita ratain ininya guys. Biasa kalau ngeratain baterai ini biar nggak keluar white spotnya, kita pakai iki guys, apa gagang tisu IC. Jadi kayak gini, ini kan ketara mendung-mendung nih, ini tak enaknya foto guys. Nah ya pokoknya setiap orang itu memiliki trik yang berbeda-beda ya, memiliki trik yang berbeda-beda. Mau pakai apapun caranya nggak masalah, nggak harus sama dengan apa yang kita lakukan. Yang penting rata, bagus, hasil maksimal, awet guys. Ya jadi rata lagi guys. Dan ini hati-hati paling harus hati-hati juga ya, karena kalau sampai ininya tajam, yang ininya tajam terus ngenain baterainya ini, kena baterai kemudian yo melowek konslet bakar. Ya semuanya lah pokoknya. Oke, ini kita buka dulu ya. Ini udah pernah ganti LCD kayak gini. Nah ini guys, ini ya sedikit ini guys, sedikit info aja buat teman-teman nih. Kalau ngelem LCD ya sekali lagi ini trik atau cara kita guys ya, trik atau cara kita. Ini setiap orang memiliki trik yang berbeda-beda, tapi ini kalau pandangan saya, fleksibel ini jangan sampai kena lem ya. Fleksibel ini jangan sampai kena lem. Ini kan bekasnya kena lem nih. Entah itu di sini ya, di sini, dilem di sini, double tip biasanya kita nemuin, atau dilem di sininya. Intinya yang fleksibelnya ini kena lem, fleksibelnya ini kena lem. Kalau si fleksibel ini kena lem, itu udah hampir dapat kita pastikan. Yang sering kita dapatkan itu lepas guys, ini fleksibelnya ini lepas dengan yang ini, dengan si LCD-nya ini, karena ini kan klet di body. Terus ini nanti kalau misalnya ada getaran atau benturan keras, dia lepas kayak gini ya, ini lepas guys, yang ininya lepas. Tapi kalau ininya dia nggak dilengketkan ke body, nggak kena lem, dia tetap fleksibel ya. Jadi kalau ini dia ada benturan keras, tiba-tiba ada benturan keras, dia ngangkat, ini juga ikut ngangkat gitu. Jadi ini harusnya diklet ini. Ini kalau saya pribadi loh guys, ini tak buka, tak kletin ke bodinya gini. Jadi kalau dikletin ke bodinya, dia kalau bodinya ada tiba-tiba ada benturan mendadak,
ada benturan mendadak itu ya, kayak ngangkat gitu. Jadi ini ikut ngangkat, jadi nggak lepas dari LCD-nya. Ini dia lebih awet. Itu kalau pandangan saya. Kalau pandangan kalian seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita nggak bermaksud menggurui atau apapun itulah pokoknya. Kita nggak bermaksud menggurui, jadi yuk kita sharing bareng-bareng. Kita sharing-sharing. Kalau pandangan saya seperti itu. Kalau pandangan kalian seperti apa ya langsung aja terus di kolom komentar. Mantap lah ya. Ini kita bersihkan dulu. Ini guys ya yang kita maksud ya, jadi ini kita buang si plastik yang ini kita buang, terus si ininya juga kita rekatin ke body LCD nya guys, jangan ke body frame nya. Jadi ini kita lengket kayak gini, nah kita pasang kayak gini. Jadi kalau dia lengket ke body LCD, lengket ke LCD nya, jadi kalau misalnya pas dilem tiba-tiba dia jatuh atau ada benturan keras gitu ya, dan LCD nya ngangkat, itu fleksibel ikut ngangkat juga sama LCD-nya. Tapi kalau fleksibelnya itu kena lem ke body HP-nya ini, itu ya ininya ketinggal di body, terus yang LCD-nya ngangkat ya terpisah di sini guys, lepas ya. Kalau lepas ya mati LCD nih. Mau nggak mau beli lagi guys. Dan jangan lupa ini tutup kamera ini sering terjadi ya. Dari pasang rapi ternyata tutup kameranya lupa nggak dibuang. Sakit tak berdarah guys. Nah ini apa nih sensor ini? Oh enggak, bukan. Kadang-kadang sensor ada yang dikasih tutup juga guys. Ya ternyata kameraku tiba-tiba mati. Ya intinya ini pemasangan udah selesai ya, pemasangan udah selesai, ini udah ditunggu sama si usernya juga. Kameraku mati guys tiba-tiba guys ya, tapi udah konangan soalnya mati otomatis gitu ya. Pemasangan udah selesai dan ini lumayan bagus ya, ini LC gadget ini lumayan bagus, kepresisiannya juga lumayan presisi guys. Kalau kalian perhatikan ya, presisi banget, atas juga presisi, samping kanan juga presisi banget, bawah juga presisi. Karena di fleksibelnya tadi pas kita rekatin itu dia lumayan presisi banget. Dan untuk ini ya, untuk kepadatan warna ini menurut saya juga lebih ini guys, lebih padat dari OG Meto. Kalau menurut saya, walaupun saya pakai OG ini untuk dia kaos OG guys tak pakai. Ini kayaknya lebih padat dari OG Meto, tapi ya nggak fair juga kalau nggak di compare sih, karena setiap tipe itu beda ya. Walaupun sama-sama oke, sama-sama Meto, sama-sama LCGC kayak ini ya, itu kalau beda tipe kualitasnya beda guys. Entah nggak tahu ini gimana ceritanya, intinya dia beda tipe beda kualitas. Kadang oke di tipe ini bagus banget, di tipe yang ini kurang bagus. Itu banyak banget kita nemuin kayak gitu ya. Jadi ya mungkin hanya itu aja guys yang bisa kita share kali ini ya. Pemasangan paling ya yang ini tadi yang kita notice. Kalau bisa fleksibelnya ini harus lengket ke LCD-nya, jangan sampai lengket ke bodinya ini. Ini lengket ke body, nggak lengket ke LCD. Dari mana kita tahu dia nggak lengket ke LCD? Itu dari ininya yang nggak dikletek dari pemasangan sebelumnya guys. Ini menurut saya sangat berbahaya. Menurut saya menurut keyakinan saya itu sangat berbahaya. Jadi kalau kalian mulai memiliki pandangannya berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin hanya itu aja, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata, jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.